Shalom Bethlehemers, apa kabar semuanya? Sekali lagi kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita bisa bersama-sama beribadah meskipun memang secara online. Dan selamat datang kepada semua jemaat Bethlehemers yang bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah online GC Bethlehem. Dan kita mengucap syukur tahun ini kita bersama-sama membahas satu tema yaitu mengenai purify atau dimurnikan. Dan sepanjang bulan Januari sampai Februari ini kita bicara mengenai purpose and calling. Tujuan, arah, dan panggilan. Dan secara khusus minggu ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan dimurnikan melalui panggilan. Dimurnikan melalui panggilan. Ada banyak cara Tuhan untuk memurnikan kita. Ada banyak cara, karena memang Dia Allah yang tidak terbatas. Dan kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus pasal pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita akan sama-sama membahas tema ini, saya mau coba menyampaikan berapa hal kepada kita semua yang mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Pernahkah Bapak Ibu atau Bethlehemers, Tuhan minta kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya mengerjakan, misalnya melakukan A lah gitu ya. Tapi yang kita lakukan, kita kerjakan berbeda, malah sebaliknya. Atau gini, atau Tuhan pernah bicara. Tuhan minta kita untuk menolong, melakukan kebaikan kepada orang lain. Namun kita ragu-ragu dan kita tidak melakukannya. Nah sekarang gini, waktu kita tidak melakukan hal ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bethlehemers? Yang harusnya saya melakukan A, tapi saya lakukan B. Tuhan bilang lakukan A, tapi saya lakukan B. Kemudian Tuhan bilang, hey tolong orang itu, bantu orang itu. Namun karena sesuatu hal saya nggak melakukannya. Dan kadangkala karena saya nggak melakukan hal itu, ada perasaan ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal. Dan hari ini kita akan bahas mengenai Nabi Yunus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu dari kita semua dari sejak sekolah minggu, kita tahu cerita mengenai Nabi Yunus ini. Dan kebanyakan yang kita dengar kalau cerita tentang Yunus ini ya nggak jauh dari sekolah minggu sampai kita besar, itu pasti bicara tentang ikan besar. Yunus dimakan, ditelan ikan besar selama 3 hari. Kemudian dia dimuntahkan kembali pada hari yang ketiga. Nah tapi sebenarnya ada hal yang sangat penting, bukan sekedar mengenai bicara ditelan sama ikan besar, kemudian dimuntahkan, tapi ada beberapa hal, ada poin-poin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus pada saat itu. Nah, ketidaktaatan Nabi Yunus, kita tahu bersama bahwa Tuhan minta Nabi Yunus itu pergi ke kota Niniwe. Tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dan oleh karena ketidaktaatan akan panggilan Tuhan, ini mengakibatkan dirinya mengalami masalah. Yunus mengalami masalah. Seringkali saya ini, karena saya tidak taat akan suara Tuhan, tidak taat akan panggilan Tuhan, saya menghadapi sebuah masalah. Nah ini awal cerita bagaimana Nabi Yunus pada akhirnya dia ditelan dan Tuhan izinkan kembali dimuntahkan oleh ikan yang besar ke daratan. Nah, ada poin-poin yang sangat penting sekali kalau kita bicara mengenai panggilan. Sekali lagi, Yunus dipanggil itu untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan tentang keselamatan, pertobatan. Nah, kalau kita bicara mengenai panggilan kita sebagai orang percaya, betul bahwa secara umum kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang percaya, itu kita dipanggil secara umum, itu adalah untuk menceritakan tentang keselamatan,
tentang keselamatan, pertobatan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, panggilan ini itu tidak melihat apa profesi saya, tidak melihat apa pekerjaan saya, apa jabatan saya. Tetapi secara umum saya tegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk hal ini. Yaitu menceritakan, memberitakan tentang pertobatan, tentang keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Memang nggak mudah. Saya katakan ini memang nggak mudah. Tapi inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Terserah Bapak Ibu misalnya punya pekerjaan apa, jabatan apa, gitu ya. Ada yang pengusaha kah, ada yang mungkin dosen, guru, dokter, segala macam. Itu memang secara pribadi kita punya profesi itu. Tetapi secara umum panggilan saya, panggilan kita adalah itu untuk menceritakan, memberitakan tentang keselamatan, pertobatan. Dan inilah yang Tuhan sampaikan, Allah sampaikan kepada Nabi Yunus. Dia disuruh pergi ke kota Niniwe, tapi dia malah pergi ke tempat yang lain, ke kota yang lain. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan dia mengalami masalah di kapal, dan dia dibuang, ditelan ikan besar, dan oleh karena kemurahan hati Tuhan, Yunus dimuntahkan kembali ke daratan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Yunus ini, dan ini bisa kita tarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Yunus memang bisa lari dari panggilan Tuhan. Tapi Yunus tidak bisa lari dari Tuhan. Sekali lagi ya, Yunus memang bisa lari dari panggilan Tuhan. Saya memang bisa lari dari panggilan Tuhan. Tapi saya nggak bisa lari dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Ada orang berpikir bahwa tugas memberitakan Injil, keselamatan, itu hanya profesi-profesi tertentu aja. Atau mungkin ya itu tugas pendeta lah, tugas penginjil lah, tugas para pelayan-pelayan gitu ya. Ini tugas kita bersama. Ini panggilan kita, calling kita sebagai orang percaya. Itu memberitakan, menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang yang belum percaya. Nah, panggilan ini sekali lagi, itu nggak dibatasi siapa saya, apa profesi saya, gitu ya. Itu panggilan kita semua. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ini bicara tentang amanat agung. Amanat agung ini diberikan kepada semua gereja, kepada semua orang percaya. Pergilah dibilang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kepada semua orang percaya. Tugas saya, tugas kita untuk pergi. Ya, menjadikan semua bangsa muridku, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan kepada orang yang percaya. Jadi artinya gini, nggak ada alasan buat kita. Bisa nggak memberitakan keselamatan di tempat kerja? Bisa. Di mana lagi? Tempat usaha? Bisa. Bisa, karena memang panggilan kita. Jadi nggak terbatas hanya, tadi saya bilang tuh profesi-profesi sebagai full timer kah, pendeta, gembala, penginjil, enggak. Ini panggilan kita semua. Ada masih banyak orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan. Kalau hanya kita batasi ini tugas hanya kepada pendeta, gembala sidang. Terbatas. Di marketplace, Bapak Ibu bertempur. Ada di sana di marketplace. Dunia pendidikan, pemerintah, kedokteran, semuanya. Kita ada di situ. Selain profesi kita tadi saya sebutkan tadi itu, kita punya panggilan. Saya punya panggilan. Secara umum loh sebagai orang percaya. Itu untuk mengabarkan kabar sukacita. Yunus coba lari dari panggilan ini. Saya nggak tahu. Karena dia pikir gini. Tuhan ngapain sih memberitakan keselamatan kepada orang Niniwe? Mereka tuh jahat semuanya. Dia memakai pikiran dia loh. Padahal keselamatan itu bukan inisiatif dia. Tapi inisiatif Tuhan. Jadi pikir, aduh ngapain Tuhan, capek ke sana, mereka orang berdosa segala macam. Justru orang berdosa yang perlu keselamatan. Orang yang sakit yang perlu dokter. Nah itu bagian kita, itu panggilan kita. Jadi yang pertama ini, hal yang bisa kita pelajari dari cerita Yunus adalah, saya bisa lari dari panggilan Tuhan.
tapi kita nggak bisa lari dari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Kita nggak bisa pergi loh. Tuhan tahu bahkan sampai ke lubang semut. Tuhan bisa temuin kita. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ini dia nih. Tuhan itu lebih peduli, concern dengan hati saya, dengan hati kita. Dibandingkan dengan ketenaran. Ya pasal pasal yang keempat memang diceritakan. Pada akhirnya memang Yunus ini memberitakan kabar keselamatan, pertobatan kepada orang-orang di Niniwe. Gitu ya. Tapi perhatikan pasal yang keempat. Jadi setelah orang-orang Niniwe itu percaya sama Tuhannya, Allahnya Israel, ada kejadian lagi yang menarik dalam kitab Yunus pasal 4 ayat pertama sampai yang kedua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Saudara bingung kan? Seorang nabi, orang Niniwe bertobat. Tapi ini si Yunus malah kesel. Bukankah harusnya kita itu bersuka cita? Kalau ada orang yang bertobat, terima keselamatan. Ini kesal. Satu kota loh. Wong satu orang aja percaya, diselamatkan. Seisi sorga dibilang bersuka cita. Nah ini satu kota loh. Bahkan sampai ternak segala macam diumumkan oleh pemerintahnya untuk berpuasa. Gitu. Dan mereka bertobat, percaya sama Tuhannya Israel. Ayat pertama saya ulangi. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Wow. Dia kesal. Dia marah. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu menarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang datangkannya. Loh, dia coba mendikte Tuhan loh. Iya, betul Tuhan itu kan panjang sabar. Tuhan itu kan pengasih, makanya penyayang. Makanya dia mau kota Niniwe itu harus diselamatkan. Sama juga. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia juga mau keluarga kita, komunitas kita, orang-orang di luar sana yang masih belum percaya diselamatkan. Lewat siapa? Lewat saya. Lewat Bethlehemers semuanya. Jadi kita ini hidup ini bukan bukan sekedar hanya maaf ya berkeluarga, bekerja, menikah. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi sekali lagi, panggilan kita enggak cukup sampai di situ loh. Ada panggilan mulia yang diberikan kepada kita semua. Nah, ini aneh kan? Seorang nabi melihat, mendengar ada yang percaya, malah dia sedih, kesal hatinya, marah sama Tuhan gitu ya. Jadi siapapun kita, seberapa tenar kita. Artinya kan ini Yunus kan baru melakukan KKR istilahnya, ya kan? Tapi Tuhan nggak concern dengan ketenarannya, dengan pelayanannya Yunus. Tapi Tuhan itu peduli dengan hati Yunus. Tuhan mau hati Yunus dimurnikan. Iya loh, hati-hati loh kita, termasuk saya. Kita boleh sibuk dalam pelayanan. Tapi gimana dengan hati saya? Apakah kesibukan saya itu supaya orang mandang saya itu hebat? Apakah pengorbanan saya yang saya lakukan itu supaya orang, wih, luar biasa ya si A, si B, pelayanan luar biasa loh, hebat loh segala macam. Apakah itu tujuan saya? Kalau itu berarti Tuhan itu mau coba koreksi hati saya. Dan Tuhan itu concern dengan hati Yunus. Sama dengan kita. Ya seberapa hebat kita dalam pelayanan. Kalau hati kita nggak benar, nah Tuhan berurusan dengan hati kita. Jadi Tuhan itu nggak sibuk dengan pelayanan kita, tapi Tuhan sibuk dengan hati kita. Jadi kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan pelayanan, terus maaf ya, orang-orang itu istilahnya itu ya mengagungkan kita lah dalam tanda kutip, karena mungkin pelayanan kita yang memberkati segala macam gitu. Tapi kan Tuhan itu concern dengan hati saya. Kalau hati saya sudah melenceng, nah Tuhan mau hati saya itu dimurnikan. Hati yang murni
akan menghasilkan sesuatu yang murni. Udah pasti. Dan sekali lagi, saya nggak tahu kenapa Yunus sampai seperti ini. Tapi Tuhan nggak tinggal diam. Dan satu hal juga, Tuhan juga nggak menghakimi Yunus loh. Meskipun Yunus seperti ini, Tuhan nggak hakimi. Ya, jadi ini penting buat kita semua. Tuhan itu lebih peduli dengan hati daripada ketenaran dan kesibukan kita dalam pelayanan. Yunus bukanlah orang sembarangan. Dia adalah perwakilan Tuhan untuk manusia. Dalam hal ini di zamannya dia seorang penyambung lidah Tuhan. Setelah Yunus menyerukan pertobatan kepada penduduk Niniwe dan direspon oleh pemimpin dan penduduk Niniwe, di mana mereka semua bertobat dan percaya kepada Allah Israel. Namun keadaan hati Yunus masih belum beres, yang saya bilang tadi itu. Dia masih kesal, ya. Tapi gini, Tuhan tetap peduli. Tuhan menegur dia, datang sama Yunus dan bicara sama Yunus. Tuhan tidak peduli berapa banyak pelayanan sudah saya lakukan. Seberapa terkenal saya. Kalau hati saya belum beres, Tuhan akan terus mengejar dan memurnikan hati saya. Keselamatan itu sekali lagi bukan inisiatif Yunus. Bukan inisiatif saya. Tapi inisiatif Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Karena kita dipercayakan suatu pekerjaan tugas yang mulia. Memberitakan kabar sukacita. Saya baca. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ini setelah dia tuh balik lagi dimuntahkan oleh ikan besar itu ya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besar. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggal kembalikan. Dan pada akhirnya kan memang terjadi keselamatan, pertobatan. Ya. Poin saya yang ketiga. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada kita semua. Termasuk Yunus. Ya. Setelah kejadian tadi itu, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah. Ya, setelah tadi itu kan dia pergi ke Tarsis, menolak. Tuhan ngomong lagi, yang saya bilang tadi itu, Tuhan gak menghakimi Nabi Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepada seruan yang kupirmankan kepadamu. Tuhan kasih kesempatan loh kepada Yunus. Tuhan gak cari yang lain. Tapi dia kasih kesempatan. Sama dengan kita. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada saya. Kepada kita. Kalau hari ini saya jatuh. Saya gagal. Menolak apa yang Tuhan katakan. Tuhan masih kasih kesempatan kepada saya. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam kehidupan saya. Atau mungkin gini. Kalau saat ini saya jatuh dalam dosa. Saya gagal mengecewakan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali lagi. Kalau hari ini saya akan mengatakan tidak Tuhan. Besok Tuhan kasih kesempatan lagi. Sampai kita bilang iya. Ya. Yunus Tuhan berikan kesempatan dan sangat luar biasa. Meskipun tadi pasal yang keempat, dia kesal, dia marah sama Tuhan. Tapi dia berangkat. 3 hari perjalanan dia ke kota Niniwe. Dan akhirnya kota Niniwe itu diselamatkan. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semua. Pemurnian itu selalu ada, Tuhan siapkan bagi kita semua. Ya, kalau kita saat ini mungkin coba lari dari panggilan itu. Tuhan bisa pulihkan kita. Tuhan bisa murnikan kita. Tuhan itu selalu punya cara untuk memurnikan seseorang, kehidupan kita. Yunus dimurnikan oleh Tuhan melalui panggilannya. Ya, melalui panggilannya. Tuhan perlu untuk memurnikan kehidupan kita supaya gini, hidup kita itu berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak saya. Gitu. Selalu punya cara.
Saya nggak tahu bagaimana kondisi hati kita saat ini, termasuk saya. Tapi kalau Tuhan lihat ada hati kita yang nggak benar, Tuhan itu selalu punya cara dan kasih kesempatan buat kita untuk datang kepada Tuhan dan minta dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan itu nggak enak emang sih. Nggak enak. Tapi saya harus berespon. Jangan izinkan hati saya. Jangan izinkan diri saya itu melenceng dari panggilan Tuhan. Nah sekarang bagaimana respon saya, hati saya, ketika Tuhan mau memurnikan saya? Apa respon saya? Yang pertama, saya harus berani menyangkal diri saya dari semua keinginan-keinginan diri saya. Harus berani menyangkal. Tuhan, saya maunya begini. Harus berani. Yang Tuhan mau bukan itu. Sangkal diri kita. Yang kedua, jangan mengeraskan hati. Kalau memang Tuhan mau memurnikan saya, jangan keraskan hatimu. Tapi izinkan, terbuka kepada Tuhan. Yang ketiga, berani melepaskan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berani melepaskannya. Jangan ditahan-tahan. Waktu Yunus datang sama Tuhan, dia pergi melakukan panggilan itu. Dan pada akhirnya juga hatinya belum benar. Tapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Dan Tuhan tegur dia. Supaya hatinya dimurnikan. Saya pikir ini penting buat kita semua. Jadi sekali lagi, siapapun kita, apapun profesi kita. Panggilan kita itu sama. Hidup kita ini bukan untuk diri sendiri loh. Bukan. Keselamatan itu bukan untuk kita kekep sorangan untuk diri sendiri. Keselamatan itu untuk semua orang. Nah tugas kita, tugas saya, itu menyampaikan, memberitakan. Tentunya memang kita butuh Tuhan. Tidak bisa dengan akal budi sendiri. Kita butuh Tuhan. Saya tutup dengan ini. Pemurnian itu seringkali membuat diri kita merasa sakit. Iya, merasa sakit. Ya, kalau kita lihat ya misalnya ya emas itu kan nggak langsung jadi seperti yang sekarang kita lihat. Dia diambil dari sungai, dari kawah-kawah, bebatu-batuan gitu ya. Dimurnikan, ada yang mungkin dia dibakar segala macam. Kalau dia bisa teriak-teriak. Sama dengan kehidupan kita. Dimurnikan itu seringkali merasa sakit. Pemurnian itu seringkali membongkar kenyamanan saya. Iya. Iyalah. Kita bisa bilang, Tuhan, itu kan bukan tugas saya untuk memberitakan Injil. Tugas mereka tuh. Ya udah cukup Tuhan dah gitu ya. Enggak. Tuhan mau harus kita bongkar kenyamanan itu. Kita harus pergi. Namun gini, pemurnian itu seringkali akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Pilih mana? Perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Bethlehemers kasih Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk memurnikan kita. Yunus dimurnikan lewat panggilan. Lewat panggilan. Sama juga, ini bisa terjadi sama kita. Ingat, ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan keselamatan. Dan kita dipanggil untuk itu. Jangan puas hanya ibadah di gereja di hari Minggu. Jangan. Kita harus pergi keluar. Kita harus membagikan kasih itu kepada orang-orang yang belum percaya. Minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang berbelas kasihan. Kepada orang-orang yang belum percaya. Kepada keluarga, family yang belum percaya. Tuhan, tolong murnikan hati saya Tuhan. Kalau selama ini mungkin saya puas dengan keadaan saya sekarang ini. Dengan profesi saya. Dan saya mengabaikan panggilan Tuhan. Yaitu memberitakan Injil. Hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati untuk mengabarkan, memberitakan kabar keselamatan, menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang belum percaya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Makasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Jemaat Bethlehemers, saya kasih waktu untuk sebentar tenangkan dirimu dimanapun kita berada. Bicara sama Tuhan. Coba lihat, apakah mungkin di antara kita ada yang coba mau lari dari panggilan Tuhan? Saya nggak tahu. Atau kita mulai mengabaikan panggilan ini. Coba cek. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan murnikan hati saya. Saya mau kembali lagi Tuhan kepada panggilan saya sebagai orang percaya. Tuhan terima kasih. Lihat hati kami masing-masing. Lihat motivasi kami Tuhan. Tuhan yang tahu. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dipanggil bukan sekedar untuk bekerja, menikah dan sebagainya. Tapi panggilan kami adalah memberitakan keselamatan. Tugas kami ini Tuhan. Ini panggilan yang mulia. Oleh sebab itu kami butuh hati yang dimurnikan. Hati yang baru. Berbelas kasihan kepada mereka yang belum percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.